Dengan latar siluet warna hitam pekat, sorot lampu memancar wajah dari samping, pedangdut Ayu Ting Ting akhirnya tumpahkan gulana. Latar warna hitam pekat seolah kontras dengan warna Valentine yang lekat dengan nuansa pink, warna penanda keceriaan cinta kasih yang kini bergema dirayakan banyak orang untuk mengungkapkan rasa cintanya. Namun, putri pasangan Abdul Rozak dan Umi Kalsum ini seolah mengambil jalan menikung dari tumpah ruah kasih sayang perayaan Valentine yang sesungguhnya. Gagal nikah menjadi latar mengapa Ayu memilih warna pekat ketimbang warna ceria yang sempat ditunjukkan saat ulang tahun sulungnya, Bilkis Humaira Razak belum lama ini. Kala itu, Aditya Jayusman tengah rekah-rekahnya merendah cinta dengan sang pelantun Sambalado, tapi kuncup, rekah itu justru layu sebelum tali suci pernikahan diikrarkan. Maka wajar jika Ayu mengganti warna keceriaan Valentine dengan warna hitam pekat, sepekat hatinya yang tengah terkoyak cinta. Dengan mata berkaca-kaca, Ayu mengaku terpaksa menyudahi hubungannya dengan Adit di saat pelaminan justru sudah di depan mata. Saya merasa bersyukur, beruntung. Masih banyak banget orang-orang yang care sama saya karena saya kayak dipeluk dengan banyak orang yang support gitu dengan keadaan saya yang seperti ini gitu. Jadi terima kasih banyak buat Erik Halamin, stylist saya yang selama ini selalu ngedampingin saya terus kesana kesini. Wah, pokoknya kemana-mana lah Erik selalu ada di samping saya buat ngedapetin support dari semua desainer-desainer terbaik. Pokoknya terima kasih banyak Erik. Pokoknya aku gak bisa bilang apa-apa. Maafin aku sekali lagi karena aku juga gak tahu bisa sampai terjadi seperti ini ya, mungkin memang belum jodoh. Terima kasih udah ngedampingin aku selama ini, ngebantuin aku. Mudah-mudahan kebaikan kamu dibalas sama Allah. Amin. Pada sesi curahan melalui vlog miliknya itu, Ayu juga menepis tudingan banyak orang ihwal keputusannya membatalkan nikah karena kubu Ayu dinilai terlalu mematok mahar yang besar hingga terkendala restu sang bunda. Saya membatalkan pernikahan katanya karena mahar besar. Saya harus jelasin di sini dan saya tegaskan sekali lagi di sini. Itu tidak benar sama sekali. Jadi yang di berita-berita yang di luar lagi rame nih sekarang dibilang katanya ngebatalin pernikahan ya karena katanya maharnya terlalu besar dan karena saya sempat dengar juga ibu saya dibilang karena ibunya Ayu ya nggak setuju. Ini sama sekali tidak ada urusannya. Ini memang pure keputusan dari saya dan itu tidak benar yang bahwa katanya ada mahar besar. Karena kalau kita pikir pakai akal sehat, kalau saya dan keluarga minta mahar yang besar, maka persiapan pernikahan tidak mungkin sejauh ini. Karena logikanya, kalau mahar dan seserahan itu selalu kita bicarakan di awal. Sebelum jauh melangkah untuk ke jenjang pernikahan gitu. Dan itu pun sudah pasti disetujuin sama kedua belah pihak. Gitu. Jadi dalam hal ini kayaknya tidak mungkin kalau cuma karena masalah mahar yang besar. Itu tidak benar sama sekali kalau masalahnya karena saya minta mahar yang besar. Tidak benar sama sekali. Cuplikan postingan klarifikasi Ayu di akun Instagramnya sontak mendapat komentar bernada simpatik dari sejauh selebriti seperti pedangdut Fitri Karlina, Ussy Susilawati, Bella Sophie, hingga koreografer Ali Tulang. Saat tim Gospot kemarin menyambangi kediaman Ayu di kawasan Depok, seperti Ayu, kedua orang tua Ayu pun irit bicara. Tak ingin lagi membuka lembar kisah pilu yang terlanjur disudahinya. Lamaran Mbak Ayu, sedikit Mbak Ayu boleh? Mbak Ayu, permisi, sedikit Mbak Ayu. Pelantun alamat palsu itu menegaskan jika alasannya membatalkan pernikahan lebih karena alasan tak berjodoh. Alasan umum ini memang sulit dipahami, apalagi rencana persiapan pernikahan sudah matang dipersiapkan. Tapi dari keterangannya lanjutan Ayu, tersirat jika tidak ada keselarasan atau kecocokan antara keluarganya dengan keluarga kekasihnya Adit. Alasan kenapa sampai bisa batal nikah? Ya balik lagi yang selalu saya bilang, selalu saya sampaikan dimanapun.
kita manusia hanya bisa berencana, semua balik lagi ke Allah. Kalau belum jodoh, ya kita juga tidak bisa memaksakan. Apalagi pernikahan tuh ya, terutama di budaya kita ya, bukan hanya perkawinan dua individu aja gitu loh. Jadi kita tuh harus satuin dua keluarga besar yang berbeda latar belakang, tapi kita tuh bisa saling menghormati, menghargai, menyayangi, memahami satu sama lain gitu. Yang dimana di dalamnya tuh ada kewajiban kita pribadi ataupun keluarga kita masing-masing untuk bisa saling menyelaraskan satu sama lain gitu. Supaya dua keluarga ini nih bersatu dengan harmonis gitu. Karena yang nikah bukan cuma kita aja, tapi keluarga juga harus menikah. Kalau itu tidak bisa berjalan dengan baik, kayak roda nggak ketemu gitu, ya susah. Ya, kepada awak media, Ayu memang sudah terang-terangan jika keputusan itu diambil pertama kali olehnya, bahkan tanpa paksaan dari siapapun termasuk kedua orang tuanya. Pertama kali memutuskan untuk membatalkan pernikahan itu adalah saya. Itu keputusan asli saya, pure. Tidak karena siapapun atau tidak ada hubungannya dengan siapapun. Pokoknya ini benar-benar real keputusan saya pribadi, ataupun berita-berita di luar yang didengar A, B, C, D itu tidak benar, bahwa memang keputusan ini memang saya pribadi yang mengambil untuk tidak melanjutkan perencanaan pernikahan yang sebelumnya sudah direncanakan matang-matang oleh kedua belah pihak, baik dari pihak saya maupun pihak dia. Dan memang saya memutuskan untuk tidak melanjutkan, bahwa ya mungkin memang sudah jalannya seperti ini. Ayu sendiri mengaku tidak menyesal pernah mengenal Adit, apalagi banyak pelajaran yang bisa diambil dari kegagalan pernikahan ini. Nyesel gak sih kenal sama dia? Enggak lah ya. Oh, tentu tidak. Enggak nyesel. Enggak boleh disesalin. Semua yang sudah terjadi itu sudah kehendak Allah. Jadi tidak boleh disesali. Justru saya merasa sangat bersyukur dari kebersamaan saya dari awal sampai terakhir. Banyak pelajaran yang saya dapat dan banyak hikmah yang saya dapat. Jadi banyak pesan Allah juga yang saya terima. Ya, mungkin ini caranya Allah buat kasih ujian ke saya. Keputusan menyudahi hubungan dengan Adit itu memang terasa lirih. Apalagi Adit pernah begitu dekat dengan sulungnya Bilqis dan kedua orang tua Ayu. Momen spesial kala Adit memberi hadiah ulta untuk Bilqis jelas tak bisa begitu saja hilang dari ingatan Ayu. Apa itu? Hak dong, bilang apa? Bilang dong, hak dong, bilang. Udah. Kini, dekapan tangan Adit dengan Ayu kala menyusuri jalan membelah kerumunan awak media, tawa manisnya kala berada di Istana Depok bersama keluarga Ayu tinggal kenangan. Rasa kehilangan itu sulit diusir dari ingatan. Ya, apa daya, takdir berkata lain. Cinta Ayu dan Adit yang sempat regah itu justru gugur sebelum Valentine tiba. Pada sesi akhir curahan hatinya, Ayu tetap berharap kelak dapat mendapatkan jodoh sesuai yang diinginkannya. Minta jodoh yang seperti apa? Yang jelas yang terbaik menurut Allah. Itu sudah pasti baik buat saya. Jadi minta yang paling terbaik
pastinya. Dan Allah pun pasti tahu yang terbaik untuk saya seperti apa.